cops are on alert. Still, can't just Halo, walk in selamat front datang door. di channel Anak Kosan. Gua Ino dan ini adalah video konten pertama gue di YouTube. So, di video ini gue pengen sharing gimana caranya overclock dan undervolt GPU AMD. Untuk aman tidaknya menurut gue aman-aman aja ya tuning VGA. Apalagi justru bisa ningkatin performa sama ngejaga stabilitasnya. Kalau nggak amannya ya paling cuma crash aja. Itu pasti nanti balik lagi ke settingan default. Waktu awal gua mau coba tuning VGA, yang paling gue bingungin adalah mulainya dari mana. Harus ubah apa dulu? Nanti konslet apa enggak? Bahaya atau enggak? Karena emang nggak banyak yang jelasin itu. Jadi gue cuma ikutin settingan orang aja dengan GPU yang sama kayak gue. Oke, sebelumnya kalian pastikan dulu VGA kalian bisa di overclock atau tidak dengan cek di software AMD Adrenaline-nya. Masuk ke software Adrenaline-nya, terus ke bagian performance, tuning, dan klik custom. Nah, di sini ada fan tuning, di enable aja semua nih. Enable. Kalau fan tuning gue udah buat sendiri ya, fan curve-nya. Terus ada power tuning, enable, GPU tuning di enable. Terus di bagian advanced control-nya di enable. Karena kalau tidak ini angkanya persen ya. Persen. Kita butuh yang fix. Langsung ke clock speed-nya, jadi di enable. Terus ada VRAM tuning, di enable juga advanced control. Oke, jadi kalau misalnya GPU kalian tidak ada settingannya di sini, artinya tidak bisa di overclock. Atau kalau cuma ada beberapa yang bisa di enable, berarti itu doang yang bisa diubah-ubah. Video ini buat pemula yang baru coba. Jadi kalau kalian udah pernah overclock, silakan komen settingan OSI terbaik kalian dan skor benchmark tertinggi kalian. Untuk tahu mau mulai dari mana atau ubah apa dulu, kita harus tahu batas awal GPU kita. Jadi nanti tahu perbedaannya. Kita bakal benchmark dulu dengan settingan default untuk catat beberapa informasi seperti clock speed GPU, terus VRAM, power limit, terus temperatur, voltage. Bisa pakai 3D Mark Time Spy atau Unigine Heaven ya. Gua di sini pakai Unigine Heaven. Kalian bisa download di linknya, gua taruh di bawah. Download seperti biasa. Install seperti biasa. Di sini gue udah install, jadi gue langsung buka aja. Settingnya di anti aliasing X8 ya, terus resolusi sesuai monitor kalian aja. Terus tinggal di run. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya. Di sini gue cuma mau sharing gimana caranya overclock. Artinya gue anggap kalian udah paham resiko jika ada masalah pada hardware kalian dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Dan kalian harus perhatikan airflow PC kalian karena overclock itu artinya menambah performa dan meningkatkan suhu pada hardware. Oke, sekarang kita udah masuk di Unigine Heaven ya. Kita buka ini aja dulu. Metric overlay kita buka. Terus ke bagian tuning. Nah, kita harus perhatikan bagian clock speed, voltage, sama power limit, sama suhu ya. Nah, karena yang akan kita ubah itu di bagian GPU tuning nih. Kita harus catat ini. Nah, clock speednya nyampe ke 2447 tadi ya. Kita catatnya yang paling tertinggi aja menurut kalian aja. Kalian lihat menurut kalian berapa tertingginya. Tadi gua ngeliat sampai 2447 ya. Terus VRAM-nya 1100 tuh. Voltage-nya, VRAM. Voltage-nya 1100-an lah.
Terus VRAM-nya, clock speed-nya 1740. VRAM-nya udah mentok ini. Terus temperaturnya 54 ya. Sama power limit 100 ya. 100 watt. Oke, jadi kita kan udah tahu nih settingan defaultnya ternyata segini dapatnya. Nah, selanjutnya ya kita ubah dari batas ini, dari batas default kita ini. Karena overclock itu kan melebihi batas settingan pabrik. Jadi patokannya dari 2400 ini. Ini 2400 aja kali ya. Nah, sekarang kita tinggal benchmark dulu untuk settingan defaultnya. Jadi tahu skornya berapa. Oke, kita benchmark ya. Oke, jadi udah kelihatan ya hasilnya. Ini kita catat nih. FPS 140.9. Skornya 3550. Oke, langsung aja kita overclock ya. Mungkin power limitnya dulu kali ya. Power limit. Langsung mentok kanan, apply change. Terus GPU tuning, enable. Terus maksimumnya di situ 2400, kita naikin 200 ya. Jadi 2600. Untuk minimumnya gua nggak ubah ya. Tapi kalau kalian mau naikin ya bisa juga. Tapi saran dari gua, biar gampang kalian cari minimum sama maksimum, kalian kasih gap aja nih antara minimum sama maksimum sekitar 200 atau 400 mHz lah. Misalnya ini kan 2600, jadi minimumnya 2400-an atau 2200. 400 atau 2200. Jadi minimum ini sama maksimum itu untuk apa ya? Biar nggak ada stuttering lah saat si GPU ini nggak terlalu ngeloadnya, sama saat dia langsung ngeload berat. Kayak misalnya di game itu kan ada cerita, bagian cerita itu kan nggak terlalu berat tuh ngerendernya. Nah, itu bakal turun ke minimum. Nah, minimum di setting sedekat dengan maksimum itu biar nggak ada gapnya, nggak terlalu jauh, jadi nggak ada stuttering saat load berat lagi kayak gitu. Jadi gua tadi kan 700, gua nggak jadi. Terus apply change, voltage tadi di sini 1100 defaultnya. Coba dulu 1100. Untuk voltage saran gua kalian turuninnya satu persatu ya. Antara 5 sampai 10 poin kalian turunin ya. Jadi ini kan 1100 ini gue langsung karena di defaultnya aja kan tadi kelihatan 1100 ya. Nah, kalau untuk mau turunin lagi ya sekitar 10 misalnya, jadi 1090. Kayak gitu. Nah, ini harus selalu dites setiap perubahan yang kalian buat di sini. Walaupun kecil perubahannya, misal kalian ubah ininya cuma 50, ubah ininya cuma 5, tetap harus dites satu persatu. Kalau kalian udah pernah overclock CPU atau RAM pasti paham lah, nggak bisa langsung diturunin jauh, harus pelan-pelan setiap overclock tuh, santai aja. Terus ke VRAM, apply change dulu VRAM. Enable, ini gue langsung mentokinnya 1900 kan. Oke, langsung aja apply change.
Jadi gue langsung bench aja nih. Langsung bench nih, gue catat dulu. Ini OC clock speednya gue ubah 2600, voltage-nya 1100, VRAM-nya 1900, temperaturnya belum, power limitnya 20% tuh sekitar 120 watt ya, 20%. Nanti kita lihatnya 118 ya, berarti benar 120 watt. Oke, langsung bench saja. Ini kita close. Sekalian fokus di metrik ini ya, liatin apa yang berubah pada saat benchmark, kan. Jadi kita lihat di clock speednya ini kan 2600 kita ubah, di sini 2546 tuh. Jadi kan artinya nggak mentok 2600, dia ada selisihnya. Terus voltage-nya 1143 kan. Padahal kita settingnya di 1100. Berarti nggak berubah nih. Berarti harus ada, mungkin diturunin lagi nih. Mungkin ya. Terus VRAM 1890, padahal settingnya 1900, berarti kan nggak mentok. Suhunya 61 no kan. Suhunya 61 derajat. Powernya 114an ya. Tadi 118 watt. Ya ini mentoknya di 120 watt sih. Oke, gitu aja. Pokoknya kalian harus selalu liatin yang berubah apa. Langsung gue cepetin aja nih ya, biar tahu hasilnya, kita bandingin sama yang default. Oke, jadi ini dia hasilnya, udah kelihatan ya hasilnya, perbedaannya. Oke, FPS 151.3, skornya 3812. Defaultnya skornya itu 355 ya. Pas OC 38, berarti udah naik 300. FPS-nya 151, naik 10 poin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys untuk overclock GPU. Ini adalah gambaran awalnya aja. Jadi untuk patokan kalian selesai overclock itu ya terserah kalian, antara kalian mau cari FPS-nya atau mau cari skornya, ya itu terserah kalian. Sebenarnya nggak ada patokannya sih, kalian mau sampai kapan overclock itu terserah kalian pokoknya. Antara kalian mau ambil FPS atau cari skor benchmark untuk saingan, kayak di 3D Mark Time Spy itu kan saingan skor ya. Yang terakhir gue lihat itu mereka ada yang sampai 2800 nih clock speednya. Itu pasti dia sampai mentok nih 2900, dan gue nggak bisa sampai sini. GPU gue cuma mentok sampai 2800, dan itu nggak stabil banget, sering crash. Nah, untuk pastikan kestabilitas itu kalian paling di voltage sama clock speed nih. Biasanya yang VRAM sama power limit itu nggak terlalu ngaruh. Makanya mainnya di frekuensi sama di voltage aja gitu. Ini nanti kalau misalnya gue turunin di 1090 pasti skornya lebih tinggi nih. Ya gue coba dulu nih. Gue coba benchmark lagi ya. Ini gue ganti di itunya dulu, itunya doang, voltage-nya doang. Ini gue coba nih, pasti lebih tinggi dia. Oke ya. Voltage 1090. Langsung apply change. Kita benchmark lagi. Close. Seperti biasa dilihat, ya dia nggak turun cuy. 1137 lumayan lah. Berarti ini harus dimainin nih minimumnya. Kalau minimumnya gue ganti, coba gue deketin, berarti 2400, 300 deh. 300 dia turun gak ya? Apply change ya. Wah, nggak turun cuy. Nggak turun cuy. Ya udahlah. Ini nanti ngerusak skor nih.
Gak apa-apa lah. Sekarang kita lihat dulu. Karena voltage-nya kita ganti 1090. Kita lihat skornya berubah apa enggak. Oke, jadi ternyata perkiraan gua salah nih kayak. Di sini skornya voltage-nya 1090, skornya 151.7. Ya, seenggaknya ada peningkatan lah. 3812. Naik tuh skornya kan. Bener kan skornya naik. Ya, kurang lebih seperti itulah cara overclock GPU AMD. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Gue seneng banget kalian bisa luangin waktu buat nonton video ini. Terus kalau kalian mau dukung gue untuk kembangin channel ini, kalian bisa subscribe gue atau komen atau like video ini kalau kalian suka. Oke, terima kasih. Dadah.